Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Sebelumnya, kita cek dulu, review ulang ya. Ini kan materinya sudah pernah ada di kelas 9. Jadi, kita kenalan lagi tentang bentuk umumnya. Untuk bentuk umum dari persamaan kuadrat itu adalah AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Di mana untuk X itu merupakan variabel dan untuk A dan B-nya itu adalah koefisien. Lalu C yang tidak ada X-nya itu disebut sebagai konstanta. Sehingga ketika kita memiliki misalkan 3x kuadrat plus 5x plus 8 sama dengan 0. Ini contoh aja ya, misalkan bentuknya kayak gini. Nah, kita bisa tahu bahwa koefisien atau nilai A-nya itu adalah 3, B-nya adalah 5, C-nya adalah 8. Kemudian contoh lainnya kalau misalkan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0, maka kita tahu A-nya itu 1, B-nya itu 2, dan C-nya itu negatif 3. Kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang akar persamaan kuadrat. Jadi, misalkan kita memiliki persamaan kuadrat x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kemudian misalkan kita disuruh menentukan apakah x sama dengan min 1 itu merupakan akar dari persamaan kuadrat tersebut. Maka kita harus cek dulu dengan cara mensubstitusi si x-nya. Sehingga kita dapatkan x kuadrat plus 2x min 3 sama dengan 0. Kita masukkan nilai x-nya plus 2 kali min 1 min 3. Kemudian kita hitung min 1 kuadrat positif 1. 2 kali min 1 min 2 min 3. Hasilnya berapa? Ini min 5. Min 5 plus 1. Berarti min 4. Nah, harusnya itu sama dengan 0, tetapi di sini sama dengannya min 4. Artinya apa? Artinya x sama dengan min 1 bukan akar dari x kuadrat plus 2x min 3. Nah, itu misalkan contohnya seperti itu. Selanjutnya, bagian berikutnya itu kita mau menghitung banyak akar persamaan kuadrat. Jadi, dilihat dari banyaknya akar persamaan kuadrat itu bisa terbagi menjadi 3, yaitu dia memiliki 2 akar real atau 1 akar real atau tidak punya akar real. Caranya gimana untuk menentukan ini semua? Itu kita harus mencari diskriminan atau nilai D. Untuk nilai D didapatkan dari B kuadrat min 4 AC. Ketika D-nya itu lebih dari 0, maka dia akan memiliki 2 akar berbeda atau 2 akar real. Ketika D-nya sama dengan 0, ini memiliki 1 akar real. Jadi akarnya nanti kembar. Sedangkan ketika diskriminan kurang dari 0, dia tidak punya akar. Misalkan kita punya persamaan kuadrat 3x kuadrat plus 6x min 20 sama dengan 0. Kita disuruh mencari banyak akar.
Maka kita bisa tahu, kita jabarkan dulu aja, A-nya kan 3, B-nya 6, C-nya min 20. Kemudian kita cari nilai diskriminan. Rumusnya B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 6, berarti 6 kuadrat min 4. A-nya 3, C-nya adalah min 20. Maka didapatkan 36 min 4 kali 3, 12. 12 kali 20. 12 kali 20 berarti 24 min ya. 240. Kemudian itu ada negatif ketemu negatif jadi positif. Maka 36 ditambah 240. Hasilnya 276. Nah, karena D-nya lebih besar daripada 0, maka persamaan kuadrat ini memiliki dua akar berbeda atau dua akar real. Nah, selanjutnya kita akan memahami tentang hubungan antar akar persamaan kuadrat. Jadi, yang pertama, ketika kedua akar dijumlahkan, kita bisa mencarinya, untuk mencari hasilnya itu bisa dengan min B per A. B itu tergantung dari koefisien persamaan kuadratnya ya. Kemudian kalau perkalian dua akar itu C per A. Kemudian kalau selisih dimutlak itu rumusnya diskriminan dibagi A. Kemudian nilai X1 dan X2 real dan saling berlawanan, itu artinya seperti ini. Jika X1 plus X2 sama dengan 0, B sama dengan 0, dan D-nya lebih dari 0, kemudian nilai X1 dan X2 real saling berkebalikan, itu bentuknya kayak gini. Jika perkalian akarnya itu bernilai 1, A sama dengan C, dan diskriminan lebih dari 0, kemudian salah satu nilai X1 atau X2 sama dengan 0, jika C-nya sama dengan 0, D lebih dari 0, nilai X1 dan X2 keduanya real positif. Jika keduanya dijumlahkan itu lebih dari 0 dan dikalikan juga lebih dari 0, diskriminan juga lebih dari 0. Kemudian kedua akar real dan berlainan tanda apabila X1 kali X2-nya kurang dari 0 dan diskriminan lebih dari 0. Lalu X1 dan X2 keduanya real negatif apabila ketika dijumlahkan kurang dari 0, dikalikan lebih dari 0, diskriminan lebih dari 0. Kemudian X1 dan X2 bernilai sama, itu X1 sama dengan X2 berarti nanti bisa dicari dengan min B per 2A dan diskriminannya sama dengan 0. Mungkin sekilas kalian akan bingung ya, itu buat apa sih? Nah, nanti kita akan contohkan di latihan soal ya. Selanjutnya, kita akan masuk ke penentuan akar. Gimana sih cara menentukan akar dari persamaan kuadrat? Oke, sekarang kita contohkan ya. Misalkan nih, kita anggap yang koefisien X kuadratnya itu 1 dulu. Misalkan X kuadrat bentuk pertama plus BX. Oh, langsung aja deh ke latihan soal. X kuadrat plus 11X plus 30 sama dengan 0. Langkah pertama itu adalah kalikan A kali C. Jadi, atau gini, kita hitung langsung A kali C-nya. Ini berarti kan A-nya 1, B-nya 11, C-nya adalah 30. Nah, kita kalikan nih A kali C. A-nya kan 1, C-nya 30. Totalnya adalah 30. Nah, kemudian kita cari akar. Atau satu-satu deh. Kita tulis langkahnya ya. Setelah kita tahu A kali C itu 30, cari faktor perkalian dari angka 30. 30 itu bisa 1 kali 30 min 1 kali min 30. Kemudian 2 kali 15 min 2 kali min 15.
3 kali 10 min 3 kali min 10. Kemudian masih ada lagi 5 ya, 5 kali 6 atau min 5 kali min 6. Sepertinya hanya itu aja. Kemudian langkah ketiga, pilih faktor atau jumlahkan faktor, jumlah faktor yang nilainya sama dengan B. B-nya berapa? B-nya 11. Kira-kira kalau B-nya 11 itu faktor yang mungkin yang mana? B-nya kan positif 11 ya, berarti yang ini. Ketika 5 ditambah 6 hasilnya positif 11. Sehingga faktor yang kita pilih itu adalah ini. Nah, kalau sudah gimana? Kalau sudah, maka kita uraikan. Karena di sini X-nya, koefisiennya itu 1, kita langsung tulis X, kita ambil ini, plus 5, sama X plus 6 sama dengan 0. Bentuknya seperti ini. Sehingga X plus 5 sama dengan 0, jadi X sama dengan min 5, itu merupakan akar yang pertama. Kemudian X plus 6 sama dengan 0, maka X sama dengan min 6 itu adalah faktor yang kedua. Jadi kita sudah dapat seperti ini. Langkah untuk mencari akar persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya, kalau misalkan di depan X kuadrat itu ada koefisien yang lebih dari 1. Gimana caranya? Yang pertama, sama seperti tadi, kita kalikan A dengan C. A-nya, ini kita jabarkan dulu, A-nya 2, B-nya min 5, C-nya adalah min 12. Maka A-nya adalah 2, C-nya adalah min 12, sama dengan min 24. Kemudian, cari faktor dari 24. 24 itu bisa 1 kali 24, min 1 kali min 24, kemudian 2 kali 12, min 2 kali min 12, kemudian 3 kali 8, min 3 kali min 8. Jadi untuk mengerjakan ini tuh kita juga harus tahu tentang perkalian ya. Lagi 4 kali 6 itu 24, min 4 kali min 6 juga plus 24. Oh, sorry, sebentar. Yang diminta itu negatif 24. Sebentar, ini berarti ada kesalahan tanda. Jadi yang diminta itu min 24. Berarti mulai dari min 1 kali 24. Atau 1 kali min 24. Kemudian 2 kali min 12. Min 2 kali 12. 3 kali 8. Salah satu diminuskan. Misalkan kayak gini. Min 3 kali 8. Kemudian min 4 kali 6. 4 kali min 6. 5 nggak bisa, 6 kali 4. Berarti sudah ya, cuma ini ya. Nah, kalau sudah, kita pilih faktor yang dijumlahkan hasilnya sama dengan B. Kalau kita lihat, B-nya itu adalah min 5. Kira-kira mana yang ketika dijumlahkan hasilnya min 5? Iya, benar, yang ini. 3 ditambah min 8, hasilnya adalah min 5. Sehingga yang kita pilih adalah itu. Kemudian, sehingga kita cek. Nah, perlu diingat, ini angka depannya kan 2. Berarti nanti kita tulisnya 2X. Kemudian di sini kita ambil 3 plus 3 sama 2X min 8 sama dengan 0. Maka 2X plus 3 sama dengan 0, pindah ruas, min 3, X sama dengan min 3 per 2, itu akar yang pertama. Kemudian akar yang kedua, 2X min 8 sama dengan 0, 2X sama dengan 8, X sama dengan 4, 8 bagi 2 ya. Ini adalah kedua.
Oh, sebentar, sorry, ada kelupaan langkah. Kita mulai yang ini aja. Jadi, ketika ada depannya koefisien lebih dari satu, salah satunya harus kalian bagi dua. Yang ini itu dibagi dua. Yang satunya nggak usah, biarin aja. Jadi ini tadi tidak dihapus yang X1. Nah, yang ini itu kita hapus. Kenapa? Karena 2X dibagi 2 itu kan berarti X. Min 8 dibagi 2 berarti min 4. Sama dengan 0. Jadi nanti kita uraikan. X min 4 sama dengan 0. X sama dengan positif 4. Nah, jadi akarnya adalah X1 sama X2. Jadi ingat, kalau yang depannya X kuadratnya tidak 1, nanti untuk memperoleh akar harus seperti ini. Tetapi kalau sudah X sama dengan 1, X kuadratnya depannya 1, itu kalian bisa langsung masukkan menjadi seperti ini. Nah, kedua cara ini, jadi contoh pertama sama contoh kedua itu merupakan cara menentukan akar menggunakan metode pemfaktoran. Selanjutnya, kita akan mencoba dengan metode lainnya ya. Misalkan metode kuadrat sempurna. Oke, untuk kuadrat sempurna, misal soalnya adalah X kuadrat plus 2X min 8 sama dengan 0. Nah, kemudian yang pertama, kita pindah ruas si 8-nya, si konstantanya. Jadi langkahnya pindah ruas C-nya. Sehingga menjadi X kuadrat plus 2X sama dengan 8. Kemudian setelah itu kedua ruas ditambah angka, di mana angkanya itu merupakan setengah dari 2X atau setengah dari nilai B-nya. Kebetulan di soal ini B-nya adalah 2X ya. Berarti setengah kali 2. Kemudian coret hasilnya 1. Berarti kedua ruas ditambah 1 menjadi X kuadrat plus 2X plus 1 sama dengan 8 plus 1. Kemudian setelah itu, maka kita faktorkan ini menggunakan cara pemfaktoran, maka didapat X plus 1 kuadrat sama dengan 8 tambah 1 itu 9. Jadi tetap ada cara pemfaktorannya. Kemudian setelah itu, kuadratnya kita pindah ruas. Kalau kuadrat dipindah ruas, itu menjadi akar. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian, akar dari 9 itu bernilai plus minus 3. Jadi bisa positif, bisa negatif. Sehingga X plus 1 sama dengan 3. X plus 1 sama dengan min 3. Kita hitung 3 min 1, X-nya sama dengan 2. Lalu yang ini X sama dengan min 3 min 1. Berarti X sama dengan min 4. Sehingga kita dapat dua akar. X1-nya 2, X2-nya adalah min 4. Itu adalah untuk metode kuadrat sempurna. Tetapi ingat, kalau untuk kuadrat sempurna, itu ada catatannya di mana nilai A harus 1. Jadi yang ini harus 1. Ketika tidak 1, harus dibagi dulu. Biar A-nya itu 1. Oke, harus. Nah, yang ketiga ada metode rumus ABC. Oke, metode rumus ABC di mana untuk mencari akar 1 dan akar yang kedua itu menggunakan rumus min B plus minus akar B kuadrat min 4
AC dibagi 2A. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja. Misalkan nih, ada persamaan 3x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0. Berarti kan A-nya 3, B-nya min 2, C-nya min 1. Maka kita cari X1,2-nya atau akar 1 dan akar 2-nya adalah min B. Berarti min 2 plus minus akar B kuadrat. Min 2 kuadrat, min 4, A-nya 3, C-nya adalah min 1. Jangan lupa dibagi 2 kali A3. Maka ini jadi positif 2 plus minus akar 4. 4 kali 3, 12. 12 kali min 1, min 12. Kena min, jadi plus ya. Dibagi 6. 2 plus minus akar 4, 5, 6. 16. Akar 16 per 6. Maka setelah itu kita pindah aja ke sini. Berarti X1-nya itu didapatkan 2 plus 4. Akar 16 kan 4 ya. Berarti per 6. Maka dapat 6 per 6 bernilai 1. X2-nya 2. Kita pakai tanda yang negatif gantian per 6. Min 2 per 6 sama dengan min 1/3. Jadi akar pertama adalah 1, akar keduanya adalah min 1/3. Nah, kurang lebih seperti itu.